Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar materi pendidikan Pancasila untuk jenjang SMP Kurikulum Merdeka. Materi pembelajaran kali ini yaitu tentang Konstitusi Negara Indonesia. Tujuan pembelajaran antara lain, peserta didik mampu menjelaskan proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, memahami sejarah konstitusi yang ada di Indonesia, serta menganalisis penerapan Undang-Undang Dasar 1945 di berbagai bidang. Apakah Undang-Undang Dasar 1945 termasuk konstitusi negara? Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu konstitusi dari negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Tahukah kamu bahwa konstitusi itu tidak hanya berbentuk tertulis, tapi ada juga berbentuk tidak tertulis atau yang disebut dengan konvensi. Contohnya pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna, DPR MPR, dan pengambilan keputusan MPR dengan musyawarah mufakat. Seberapa penting Undang-Undang Dasar 1945? Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peran yang sangat penting sebagai konstitusi negara, di mana sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dua kedudukan. Yang pertama sebagai hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang mengatur aspek-aspek mendasar seperti pembagian kekuasaan dan hak dasar rakyat. Yang kedua sebagai hukum tertinggi, di mana Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan. Isi peraturan yang ada di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan isi Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, fungsi dari Undang-Undang Dasar. Yang pertama sebagai alat kontrol. Maksudnya adalah Undang-Undang Dasar memiliki fungsi sebagai papan uji peraturan yang ada di bawahnya. Apabila tidak sesuai, maka bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, sebagai pengatur, di mana Undang-Undang Dasar memiliki fungsi mengatur tugas dan kewenangan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu penentu atau pembatas kekuasaan. Maksudnya Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban warga negara dan membatasi kekuasaan negara. Berikutnya sifat dari Undang-Undang Dasar. Yang pertama tertulis, artinya rumusannya jelas, dituliskan sehingga menjadi hukum yang mengikat bagi warga negara. Yang kedua singkat dan supel, artinya memuat aturan-aturan pokok yang ditulis secara singkat dan harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga memuat norma dan aturan, yang mana di dalam norma dan aturan tersebut harus dilaksanakan secara konstitusional atau peraturan yang sudah dibuat. Yang keempat merupakan peraturan hukum tertinggi yang mana mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau di bawah Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Fun fact, Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK pada sidang kedua, tepatnya tanggal 10-16 Juli 1945. Sedangkan proses pengesahannya dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Bagaimana sejarahnya? Mari kita lihat. Tanggal 10 Juli 1945 dilaksanakan sidang yang membahas tentang rancangan atau rumusan Undang-Undang Dasar 1945, di mana ada dua tahap sidang. Tahap 1 membahas pertama keinginan merdeka selekasnya, kedua bentuk negara, ketiga hukum dasar. Tahap kedua pembahasannya antara lain ada wilayah negara,
persiapan rancangan Undang-Undang Dasar, membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, dan membahas tentang pembelaan tanah air, di mana hasil dari sidang hari pertama yaitu berhasil merumuskan naskah dasar negara. Selanjutnya tanggal 11 Juli 1945 yaitu membahas tentang lanjutan pembahasan hari sebelumnya, dan yang kedua membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar atau preambul. Hasilnya yang pertama menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar atau preambul yang diambil dari naskah Piagam Jakarta, membentuk panitia kecil Undang-Undang Dasar 1945 yang diketuai oleh Supomo yang membahas tentang isi pasal Undang-Undang Dasar. Yang ketiga memutuskan bentuk negara yaitu kesatuan atau unitarisme, kepala negara yang dipegang oleh satu orang yaitu presiden. Yang kelima yaitu membentuk panitia perancang Declaration of Right. Selanjutnya tanggal 13 Juli 1945 dibahas antara lain pembahasan laporan kerja panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Yang kedua membentuk panitia penghalus bahasa. Hasilnya antara lain yaitu sebutan Badan Permusyawaratan Rakyat atau sekarang disebut dengan MPR, Presiden yang dibantu Wakil, Menteri, dan Dewan Pertimbangan Agung. Yang ketiga, Presiden harus bermufakat atau bersepakat dengan DPR dalam membentuk undang-undang. Dan yang keempat, pasal tentang hak-hak dasar atau HAM tidak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar. Tanggal 14 Juli 1945 yaitu dibahas mengenai penerimaan laporan dari panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Hasilnya antara lain yang pertama pernyataan Indonesia Merdeka, di mana diambil dari 3 alinea pertama dari Piagam Jakarta. Yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar yang diambil dari isi Piagam Jakarta. Dan yang ketiga batang tubuh Undang-Undang Dasar yang berisi 42 pasal termasuk 5 pasal aturan peralihan dengan keadaan perang dan 1 pasal aturan tambahan. Tanggal 15 Juli dibahas yaitu pembahasan lanjutan tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Insinyur Soekarno menjelaskan hakikat dari Undang-Undang Dasar yang harus berlandaskan pada kepentingan rakyat. Hasilnya dalam sidang ini belum mencapai kebulatan suara atau mufakat tentang rancangan Undang-Undang Dasar hingga sidangnya ditunda. Tanggal 16 Juli, pembahasannya antara lain yaitu menyepakati rancangan Undang-Undang Dasar. Hasilnya yaitu kesepakatan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya yaitu sejarah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, di mana pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada sidang pertama PPKI tepatnya pada 18 Agustus 1945, di mana pada tanggal ini dibahas yaitu pembahasan serta pengesahan dasar negara dan hukum dasar. Hasilnya yaitu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu tugas Presiden. Fun fact-nya, ternyata isi Undang-Undang Dasar 1945 hasil rancangan dari BPUPK berbeda dengan yang disahkan oleh PPKI. Perbedaan rancangan Undang-Undang Dasar BPUPK dan hasil pengesahan Undang-Undang Dasar dari PPKI bisa kalian cek melalui barcode yang ada di layar monitor kalian. Sejarah Konstitusi Negara Indonesia. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa pada 18 Agustus 1945 berlaku Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah disahkan, mana pertama kali undang-undang ini berlaku sampai dengan 27 Agustus 1949. Berikutnya berganti menjadi Konstitusi RIS atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.
berganti lagi menjadi UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950, berganti lagi menjadi Undang-Undang Dasar 1945, dan akhirnya kembali lagi menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dari tahun 1999 sampai dengan sekarang, di mana saat ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang dirubah oleh MPR. Berikut adalah pelaksanaan amandemen pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari masa ke masa. Saat ini isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hasil amandemen terakhir atau keempat antara lain yaitu ada pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, pasal-pasal berisi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Selanjutnya yaitu implementasi atau penerapan Undang-Undang Dasar 1945 di berbagai bidang. Di bidang politik, contohnya pembatasan kekuasaan, hal tersebut diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi masa jabat presiden selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali. Di bidang hukum, contohnya perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Di bidang sosial, contohnya jaminan mendapatkan pendidikan yang diatur dalam pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di bidang budaya, contohnya menghormati dan memelihara bahasa daerah yang diatur dalam pasal 32 ayat 2 yang berbunyi negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Oke, itu dia materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga ilmu yang dipelajari lewat video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.